alimun, hayyun sami'un basirun mutakallimun. Nah itu sifat maknawiyah. Kalau sifat ma'ani kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basa, kalam. Nah sifat ma'ani lawan ma'ani itu berkasim-kasimah. Bila ada sifat ma'ani pasti ada sifat ma'ani. Bila ada sifat ma'ani pasti ada sifat ma'ani. Nah itu berkasim kalau kita bisa. Nah sifat ma'ani lawan sifat maknawiyah. Nah ini termasuk sifat maknawiyah, sifat alimun. Artinya yang tahu Allah Ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu. Nah termasuk dan Allah tahu. Nah ada seumpamanya, ada kesamaannya. Tahu Allah Ta'ala. Dan Allah itu bukan berbentuk apa? Berupa seperti kita manusia dan Allah Ta'ala. Dan Allah karena berbentuk seperti benda ada juga. Nah kalau berat seperti benda, walaupun benda itu kada pernah kita bisa umurnya kaitung Allah Ta'ala ada. Pokoknya Allah Ta'ala apa? Jadi Allah lah keadaan dan ada seumpamanya seperti itu diketahui Allah juga. Sifat-sifat Allah yang wajib secara tafsir 20, yang mustahil 20 sifat, yang harus 1 ya. Nah, itu dikatakan Allah itu sifat-sifat Allah itu yang wajib, yang mustahil, yang harus. Dan ciptaannya pun diketahui Allah juga, ciptaannya termasuk kita Allah, makhluk Allah termasuk kita. Nah kita diketahui Allah. Nah keadaan kita hari ini kita alhamdulillah awal datang ke masjid supaya berjamaah dan menuntut ilmu itu Allah tahu kita datang. Nah alhamdulillah ditolongi Allah kita awal datang ke masjid. Keadaan kita gerak-gerik kita diketahui Allah, diketahui Allah Ta'ala juga. Nah kita mengerjakan apa-apa yang disuruh Allah, Allah mengetahui. Allah mengetahui karena Allah bersifat ilmu atau bersifat alimun. Kita meninggalkan yang dilarang Allah, Allah mengetahui. Nah di samping kita mengetahui, yang kedua Allah mengetahui. Lawannya jahilun, lawannya alimun, jahilun artinya yang beban, yang tidak mengetahui. Bahasa kita pembebal benar si asalinya, pembebal itu pada pendapatan. Nah itu bahasa kita kampung pembebal ada pendapatan. Nah, jadi yang beban di sini maksudnya adalah yang tidak mengetahui. Orang dari jahilun yang bebannya yang tidak mengetahui. Mustahil ditolak akal kita, iya ya Allah yang beban. Allah kada mengetahui. Kadang zatnya, sifatnya, nama-namanya Allah kada tahu. Itu hukum akal mustahil. Ada tahu Allah makhluknya makhluk yang dijadikannya ada tahu Allah mustahil. Karena orang kada tahu, kada mengetahui itu termasuk bersifat kekurangan. Nah bersifat kekurangan. Nah bersifat kekurangan itu makhluknya yang termasuk kita bersifat kekurangan kita. Ya lah. Nah, adakan dunia karena kawas orang diadakan. Siapa yang mengadakan kita? Allah pada hakikatnya. Kita berjalan karena kawas orang namun kada pertolongan Allah. Berjalan berlihat kata kawan kita walaupun dia apa diberikan Allah, diadakan Allah, diulangkan Allah maka namun Allah kada menolongi melihat karena kawan melihat kita. Nah, jadi kita ini bersifat kekurangan itu makhluknya. Kalau Allahnya yang menjadikan itu bersifat kesempurnaan. Termasuk sifat kesempurnaan Allah yaitu Allah bersifat alimun yang mengetahui. Wajib Allah Ta'ala
Nah, jadi bila mustahil Allah yang benar tidak tahu, berarti kesimpulannya wajib Allah Ta'ala yang tahu. Nah, ingat kata-kata wajib di sini, wajib lawan Allah adalah wajibnya pada hukum akal. Jangan salah arti kan ya, wajib di sini wajib pada hukum syarat lain. Jadi bila kata-kata wajib lawan Allah tak, maksudnya wajib pada hukum akal, artinya pasti. Jadi arti wajib pada hukum akal pasti. Nah, wajib Allah Ta'ala yang tahu, pasti Allah yang tahu. Bila kata-kata wajib lawan kita, itu maksudnya wajib di situ wajib pada hukum syarat. Nah, seperti kita wajib sembahyang 5 waktu, nah itu wajib pada hukum syarat. Arti wajib pada hukum syarat apabila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan berdosa. Nah itu arti wajib pada hukum syarat. Kalau wajib pada hukum akal kan di dalam kitab ini barang yang tidak boleh pada akal oleh tiadanya, ringkasnya arti wajib pada akal itu pasti. Nah pasti kan barang yang tidak boleh pada akal tiadanya artinya pasti. Nah, wajib Allah Ta'ala yang mendengar, yang tahu, pasti Allah yang tahu. Jadi jangan salah Allah, jangan salah arti, jangan salah arti sini kan, jangan salah arti kita. Wajib Allah Ta'ala yang tahu. Berarti bila Allah Ta'ala mengetahui dapat pahala. Jadi dia kali wajib atau hukum syarat. Nah bila Allah Ta'ala berdosa, nah kisah pahala dosa itu lawan kita. Bukan lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu itu secara jumlah dan secara tafsir terperinci. Contoh, hujan saja, tahu Allah Ta'ala, misalnya hujan saja, hujan ini musim hujan kita bilang mudah dapat jangan banjir dan jangan sampai Allah banjir deh. Mudah-mudahan berdua-dua juga biar berdua-dua juga biar berdua. Mudah-mudahan jangan banjir sampai naik ke rumah. Mudah-mudahan. Yang kedua, Allah mengetahui sesuatu itu secara jumlah. Hujan sejam kan secara jumlah, tahu Allah kalau hujan sejam. Yang kedua, Allah mengetahui hujan itu secara tafsir, yaitu jumlah titiknya. Jumlah titik hujan dalam sejam tahu sekian juta titiknya, sekian juta titiknya. Tahu Allah Ta'ala. Nah kita kadang-kadang kita manusia ini hanya tahu sesuatu secara jumlah. Hujan sejam depan tahu, sejak jumlah orangnya, sejak tafsir ada tahu kita hujan itu ada berapa titiknya, berapa juta titiknya itu dalam sejam itu. Nah jadi Allah mengatakan sesuatu secara jumlah dan secara tafsir, secara terperinci. Baras sebalik, tahulah takarannya sebaliknya. Nah dan dalam sebalik itu pula tahu Allah Ta'ala bikin jumlahnya, bikin jumlah tahu kita mah tahu lah. Nah kalau sebalik itu namanya beda baras. Nah bikin dalam sebalik ada tahu, ada balaji menghitungnya. Menghitung sebalik baras itu berapa bikin saja tuh nolak. Menghitung bikinnya itu sekarang tuh nolak. Kaitan aja ya. Kisah balik. Sabar itu pemerintah. Nah ini terbatasnya ilmu kita, pengetahuan kita. Nah berbeda dengan Allah. Lain orang ma'ala biumannya hujan ya lapar benar saja. Berapakah titiknya jurang lebih? Jawabannya apa tak? Berapakah titiknya? Ada gambar yang jawab. Jawabnya titiknya 3. Titiknya 3. Enggak. Itu makna biumannya beda. Makna biumannya titik hurufnya itu 3 huruf Arabnya. Hujan lambat benar. Sejaman hujan lambat benar. Jangan hujan orang Nabi berapa titiknya?
Ada 4 kita jawabnya titiknya 3. Itu ma'alamiyo bandir kita. Ma'alamiyo masa berikutnya jumlah titik itu mana tahu kita. Nah tahu hanya Allah. Dalilnya, dalilnya Allah bersifat alimun seperti dalil ilmu. Artinya dari alimun, sifat alimun itu sama dengan dari sifat ilmu. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu maha mengetahui. Bermula Allah Ta'ala dengan tiap suatu itu maha atau amat mengetahui. Sehingga amat maknanya artinya maha mengetahui apa aja sesuatu yaitu makhluk dikatakan. Dan keadaan dan nyawa itu dikatakan karena sifat ilmu atau alim itu ta'alluqnya kepada segala yang mawjudan. Nah, mawjud yang qadim dan mawjud yang ada dari pembahasan tadi mutawid dan apa Arab kundulnya kita sifat alimun atau ta'alluqnya kepada segala yang mawjudan, segala yang ada. Yang ada itu kan ada 2. Nang qadim itu Allah Ta'ala, nang hudos, nah itu adalah makhluknya. Nah, jadi sifat ilmu atau ilmu itu 2 ta'alluq kepada segala yang mungkin, segala yang ada. Yang ada itu ada 2. Nah, yang ada yang qadim itu Allah Ta'ala zatnya, sifatnya, nama-namanya itu seperti yang qadim. Apa aja yang qadim? Yang qadim itu ada bermulaan, adanya. Dan Allah adanya ada bermulaan, sifat-sifat Allah adanya bermulaan, nama-nama Allah ada bermulaan. Yang kedua yaitu yang ada itu yang hadis atau yang itu seluruh makhluk. Nah itu semuaan dita'alluqi oleh sifat ilmu dan alimun. Semuaan dita'alluqi. Nah itu di dalam bagaimana masalah ada adalah masalah ta'alluq kita. Di sini ada di sini ada masalah ta'alluq. Nah ada sifat 20 Malayu kalangan Habib Usman Betawi. Itu ada masalah ta'alluq kan. Sifat putra ta'alluqnya kepada yang harus, kepada mungkinat, kepada yang harus, ya, itu ta'alluqnya iroda kayak itu kan. Itu di dalam kitab sifat 20 Melayu itu apa? Sifat 20 karangan Habib Usman Betawi. Ya di situ Pak Aiwan ada amalannya kan. Nah, bila kita mengenal sifat wujud, nah, itu ada amalannya di situ. Apa amalannya? Yaitu banyak-banyak ingat kepada Allah. Ingat di waktu, banyak bacaan. Ingat di hati, apa yang dilihat, didengar, dirasa, maka ingat lawan Allah. Itu amalan sifat wujud. Nah, untuk kesempurnaan pengenalan sifat wujud Allah ada di situ amalannya disuruh mengamalkan. Di dalam kitab sifat 20 dikarang Habib Usman Betawi. Di sini kan ada tapi adik kalau orang mengatakan adalah mengadakan amalan nyata. Nah, saya langsung dikatakan amalannya. Adapun amalannya, mengingat itu kan di sini mengatakan amalannya sesudah kita belajar. Nah, mengerti Allah bersifat alimun, amalannya adalah senantiasa minta pertolongan kepada Allah di dalam tiap-tiap hal dan ehwal, dan minta peliharakan daripada segala bala dunia dan akhirat. Itu amalannya 2. Jadi senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Yang pertama, yang kedua yaitu minta peliharakan daripada bala dunia dan akhirat. Nah itu amalan untuk kesempurnaan pengenalan kepada sifat Allah alimun. Supaya sempurna di pengenalan kita kepada sifat alimun disuruh mengamalkan.
Nah, amalnya dua macam tadi. Pertama, yaitu minta pertolongan dalam segala hal ihwal. Nah, apa aja kita minta pertolongan. Nah, misalnya kita apa itu minta pertolongan, yaitu termasuk kita sembahyang hajat. Nah, minta pembabal benar misalnya. Apa doa? Minta pahamakan. Minta pahaman apa-apa yang kita pelajari. Atau apa kapina sulit benar urusan berdoa kita. Nah, berdoa itu bisa melewat sembahyang hajat. Nah, berdoa lah bisa melewat sembahyang hajat. Nah, sujud terakhir dilewati serta berdoa. Tapi jangan ketinggalan di dalam sujud terakhir itu sesudah baca sujud yang biasa. Nah, tambahan bacaannya 3 macam. Pertama, Rabbana 10 kali, kedua selawat 10 kali, ketiga tasbih 10 kali. Itu lawas sujud terakhir itu semuanya aja. 3 macam tambahan bacaannya. Rabbana 10 kali, selawat 10 kali, tasbih 10 kali. Ibadah yang berdoa. Nah, doa apa? Hajat kita, ya kan? Hajat kita apa? Hajat kita hajat dan keperluan kita. Hajat kan bahasa Arab, bahasa kita keperluan kita apa? Pasti kita diberi keperluan karena kita ini bersifat kekurangan pemerintahan dan bersifat kesempurnaan, dan karena kurangnya itu hanya satu, yaitu Allah aja. Dan karena bersifat kekurangan kita ini semua bersifat kekurangan kita makhluknya. Nah, bila berdoa dalam sembahyang, nah, sekitar itu dalam sembahyang, berdoa bahasa kita dalam hati berdoa. Bila dibaca di montong, doanya bahasa kita bahasa apa? Lain pada bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya. Berdoa dibaca di montong, batal sembahyangnya. Nah, jadi bilanya berdoa ada bisa bahasa Arabnya. Nah, itu bahasa kita, tapi di dalam hati membacanya jangan dibaca di montong doa bahasa kita. Masih dalam sembahyang, lain sekitar itu sebenarnya dalam sembahyang, lain sudah tutup sembahyang. Ada apa? Doa bahasa kita dibaca di montong, ada apa? Ada apa? Ada bentaran sembahyang. Ya, di jalan berdoa bahasa kita, tapi dibaca jadi montong. Itu batal sembahyangnya, batal sembahyangnya. Nah, jadi amalannya tadi untuk kesempurnaan pengenalan kita kepada sifat alimun, yaitu amalannya 2 macam. Senantiasa minta pertolongan kepada Allah dalam segala hal ehwal. Yang kedua, yaitu minta peliharaan daripada bala bencana dunia akhirat. Nah, itu 2 macam. Nah, itulah apa doanya, itu 2 macam. Terhimpun doa macam dari dalam doa semujagat. Doa semujagat apalagi karena doa semujagat kita hafal bacaan. Doa semujagat handap benar saja, tetapi menghimpun doa yang panjang-panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa semujagat. Arti dosa ujar itu menghimpun di dalamnya itu doa yang panjang-panjang. Nah, terhimpun di dalam doa satu jagat. Nah, jadi kan bila kita berdoa itu pasti kan kita buat terujungnya anak ampe itu kan untuk doa. Dosa ujar itu kita buat doa arwah, doa selamat kayak buat terakhir dibaca dosa ujar kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah ulun di dalam dunia dan di akhirat jauhkan daripada siksa api neraka. Di dunia ini selamatkan daripada bala bencana, di akhirat minta jauhkan daripada siksaan api neraka. Nah, itu artinya masuk menjaga handapannya baik bersulit, tapi menghimpun
Nah di dalam itu doa yang panjang-panjang. Orang tawaf pun kada bisa doa dan khusus. Nah tawaf kan tujuh keliling Baitullah itu kada bisa doa dan khusus itu boleh dibaca doa sebelumnya. Melalui Hajar Aswad kan ada bacaannya doa sebelumnya apa doa khusus melalui pintu Baitullah, melalui Rukun Irwaqi, melalui Baitul Hamas bisa ada doa khusus. Melalui Rukun Yamani ya, ada doa dan khusus doanya. Ada apa lagi misalnya ada apa enggak? Boleh dibaca doa sebelumnya. Menghafal kan kalau dihafal lagi bangga bukunya tadi punya misalnya dia di hotel karena bawa bukan nasibnya ya kan kalau kau hafal kita doa kita doa sama jaga dia baca kita doa sama jaga saja ya surat saja bangga doa yang surat saja lagi aja gawian maulidnya itu wajib tahu tak apa pemula haji gawian mengalaminya itu wajib kan masalah bacaannya sama surat surat saja bacaannya kan wajib kan misalnya apa ada pembacaan pokoknya ini mulai baca tapi ada pembacaannya sah tabaknya sah saja karena masalahnya bacaan itu sunnah tapi pemula anak tawaf itu bagian wajib bagian misalnya tawaf kita tawaf haji atau umrah pemulaan anak tawaf itu wajib bagian adalah sahnya tawaf dengan ini Baitul Atiq 7 kali yang semoga karena Allah Ta'ala jalan kan ada bacaan lalunya tinggal nasib di hotel nah misalnya bacaan lalu sah jadwalnya dan pulang baru semua bacaan Pak ya Rabbana dibaca ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar sahih kayak itu juga ada bicara bahasa khusus nah Rabbana jadi bacanya dapat aja jawaban jadi nang wajib tuh niat lawan gawiannya kan niat lawan yang terwajib. Nah jadi ulang-ulang amalannya Allah SWT pengenalan kita kepada sifat Allah sifat alimun dua macam yaitu senantiasa minta pertolongan kepada Allah dalam segala hal ehwal dan minta perlindungan minta peliharaan daripada segala bala dunia dan akhirat ya terhimpun tadi di dalam doa sapunya kan doa selamat kan pasti tahu dibaca kita Rabbana ta'ayatnya doa ruah pasti dibaca doa selamat jagat kita jadi hendak pada Rasulullah tapi mengimpor yaitu segala doa-doa dan panjang-panjang kita tambahin lagi yang ke-17 yaitu Allah wajib Allah bersifat hayyun ianya bertasydid ini kan kada berbaris tapi baris lah kada berbaris jadi sifatnya ke-17 yang wajib Allah Ta'ala yaitu Allah wajib pada Muhammad bersifat hayyun ianya bertasydid abwa kemudian ianya bertasydid hayyun artinya yang hidup Allah Ta'ala Allah yang hidup. Nah hidup Allah berbeda dengan hidup kita. Hidup Allah karena permulahan, karena kesudahan. Hidup Allah Ta'ala ada bernapas baina kayak kita. Nah kita tadi kan hidup, nah hidupan Allah baina keluar masuk kita. Dan hidup Allah Ta'ala ada berroh. Kita hidup roh. Nah digunakan Allah di dalam batang tubuh kita adalah roh. Bila roh itu dikeluarkan Allah maka matilah kita. Ini banyak bandara meninggal dunia dalam 2 bulan ini orang sama sampai bandara meninggal dunia dicari lagi.
Kita mau ulang-ulang di kampung padahannya jadi malaikat Israel ya. Jauh-jauh pulang malaikat Israel jangan mau ulang-ulang di padahannya. Kalau sana maka Israel atau apa data Amerika itu kasih itu pulang. Kalau tunggu datang pulang, datang ukur. Mudah-mudahan masih dalam keadaan beriman husnul khatimah. Kita mudah-mudahan ayungannya kan di giliran kita bukan? Ya, ayungannya kan di giliran kita bukan? Kalau kau tidak kita, bila sudah sampai waktunya itu pasti roh kita diambil malaikat Israel pasti kita. Ini sudah sampai waktunya. Ujar Allah Taala malaikat Israel, hari ini si Anu bin si Anu sudah sampai waktunya hari ini cabut rohnya. Nah, didatangi malaikat Israel. Maka Israel itu ada mudah salah mencabut, ada mudah salah tidak ada disolat itu pasti itu orangnya, pasti itu mudah salah. Punya kita manusia itu kesakan bisa salah, salah mencabut roh. Akan sampai waktunya dicabut, sampai waktunya itu kita. Malaikat Israel itu ada mau salah. Ada masalah pasti dan sementara itu sudah sampai yaitu umurnya. Mudah-mudahan kita berdoa. Nabi ada doa Nabi itu supaya kita husnul khatimah. Ada doa Nabi dalam hadis, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau yaitu bagus kesudahannya mati dalam beriman dan Islam, dan aku berlindung kepada Engkau daripada jahat kesudahan yaitu mati kada beriman dan kada Islam. Itu doa dari Nabi. Nah bagus dibaca baik dan sembahyang hajat itu dari baca tidak kali boleh membacanya itu. Atau itu tahu sembahyang saya juga itu doa dari Nabi. Bila berjamaah, nah as'aluka diganti nas'aluka, diganti non alih hamzah diganti non bilanya jamaah. Saya berjamaah jadi imam. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nah, jadi dijamaahkan, jangan jadi imam sembahyang. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Wajar makmum ada paham maknanya amin. Amin ya padahal si imam kada berbulan doanya seorang aja. Dua seorang aja. Makmum kada mengerti maknanya. Amin amin ya. Jadi dijamaahkan doa itu bila kita ada orang bisa berjamaah karena dijamaahkan. Bila as'aluka itu sawakan al-qurba, bila nas'aluka berarti berbulan itu aja dah. Perbedaannya itu Allah bilang terus. Amin ini seorang betul. Tapi bagusnya walaupun kita seorang kan dijamaahkan dia doa itu membaca. Kita niatkan membawa dini, membawa anak, keluarga, kita jamaahkan dan bisa kita seorang kan berdoa. Bagus dijamaahkan doa itu. Kita niatkan dan doa dijamaahkan doa apa membawa dini, mendoakan bini, anak, keluarga. Itu bagus dijamaahkan walaupun kita membaca itu seorang kan. Nah itu doa Nabi adalah supaya kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah dalam beriman dan Islam. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Bila seorang bila berjamaah tadi, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadi membaca doa itu dalam sujud terakhir tiap kali sembahyang dalam sujud terakhir dibaca atau di dalam
sembahyang hajat, sembahyang tahajud, bisa dibaca itu usahanya supaya kita mati dalam keadaan beriman. Ya waktu kita waktu kita sakarat, nah para penjaga waktu itu habis-habisan iblis menyesatkan. Nah iblis itu bisa menyerupai guru kita, bisa menyerupai mama kita, abah kita, kawan kita, dan akrab. Misalnya iblis menyerupai. Nah bisa menyerupai guru kita. Aku semalam waktu kami hidup menjadikan Tuhan itu ada seumur itu salah beda. Nang wujud Tuhan itu kayak gunung tinggi karena itu nang wujud itu arah sebujurnya. Lalu kita yakinkan mati kafir. Nah, mati kafir karena tak salah iktikad, tak salah keyakinan bahwa ada Tuhan berbentuk kayak gunung nggak ada tinggi. Nah, jadi bisa kayak itu. Iblis itu bisa menyerang perguruan kita. Itu waktu kita menghadapi sakarat, habis-habisan kita. Nah, macam-macam caranya supaya kita mati karena beriman. Bila mati karena beriman, jadi kawan iblis yang dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu maksudnya iblis supaya menjadi kawan dalam neraka ini selama-lamanya. Nah, jadi etikat kita ini, kayak kita ini dijaga. Nah, jangan sampai berubah etikat Rasulullah jamaah, etikat Nabi dan etikat pada sahabat Nabi. Nah, jadi jangan berubah etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan beretikat mujassimah. Mujassimah itu meyakinkan Tuhan itu berbentuk seperti bentuknya manusia. Nah, kayak kita manusia itu tingkat mujassimah, tingkat mujassimah. Nah, itu sesat. Meyakinkan Tuhan kayak manusia bentuk kepala, bawah, bertangan, berbetis. Nah, itu sesat tingkat mujassimah. Sesat kan. Etika para sahabat sasatnya, termasuk sasatnya meyakinkan langit, bumi, matahari, bintang itu qadim, artinya ada permulaan, ada permulaan, berarti sahabat Tuhan. Nah, terus akhirnya ditolak oleh etika Rasulullah wal Jamaah. Jadi etika Rasulullah itu dijaga sampai kita mati, jangan sampai kita berubah. Karena Rasulullah itu etika Nabi dan para sahabat Nabi. Nah, jadi sifat yang ke-17 yang wajib bagi Allah Ta'ala hayyun, artinya yang hidup Allah Ta'ala. Jadi hidup Allah Ta'ala itu berbeda dengan hidupnya makhluk, berbeda dengan hidupnya kita. Lawannya mayyitun, ya betul sih, lawannya mayyitun artinya yang mati. Mustahil, iya Allah yang mati. Allah mati mustahil. Allah yang mati mustahil. Karena bila Allah yang mati, berarti sama makhluknya bisa mati. Di situ hukumnya hukum akal mustahil, arti akal menolak. Nah, bila Allah yang mati, nah itu hukum akal mustahil. Karena apa? Karena sama makhluk bisa mati juga. Lain Tuhan, makhluk juga kan bisa mati Tuhan. Wajib Allah Ta'ala, kesimpulannya wajib Allah Ta'ala merupakan yang hidup. Dalilnya sifat hayat seperti dalil hayat. Dan hayat itu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berpegang olehmu wahai Nabi Muhammad atas Tuhan yang hidup yang tidak mati. Nah, yang berpegang hati atau berkeyakinan hati itu kepada Tuhan yang hidup yang tidak pernah mati. Jangan berpegang kepada makhluk. Nah, makhluk bisa mati juga. Nah, karena kalau diperpegangi, nah orang akan bisa kematian. Siapa akan bisa kematian? Yaitu Allah Ta'ala. Jangan kita berpegang kepada usaha ikhtiar. Jangan. Nah, berpegang kepada Allah. Misalnya berpegang kepada usaha ikhtiar.
Bila baubat jaring baubat amping jaring itu maknanya berpegang kepada ubat, bukan berpegang kepada Allah. Karena dalam apa? Obat itu kadang memberi bakas, menghilangkan penyakit. Nah, obat karena apa sebab? Karena obat itu makhluknya. Nah, bersifat lemah juga karena kekuasaan obat itu menghilangkan penyakit. Jadi bila kita berobat, nah berpegang hati kepada Allah, artinya berpegang kepada Allah yang menyembuhkan penyakit. Jadi bila garing berobat disuruh juga berobat kita, nabi kecil garing berobat di sini. Nah, jadi bila garing berobat juga, tapi nah, sudah kita berobat berkeyakinan yaitu kepada Allah yang menyembuhkannya. Jangan berkeyakinan kepada obat itu nama hilangkan penyakit, namanya nyatakan. Nah, bila berkeyakinan obat itu nama hilangkan penyakit, namanya nyatakan, berarti kita menyekutukan Tuhan. Tuhan jadinya Tuhan. Pertama Tuhan Allah, yang kedua obat jadi Tuhan, yang kedua. Nah, lalu kita tuh sikusyir menyekutukan Tuhan. Banyak hal lain pada obat ya lah, makan nasi ya kita berkeyakinan yang mengenyakan Allah, jangan berkeyakinan nasi itu mengenyakan. Bila nasi dia kita kata yang mengenyakan, berarti kita menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan, nasi berkeyakinan nasi itu ada kekuatan mengenyakan. Nah di situ kita syiriknya. Kita disuruh mentauhidkan Allah. Jangan dilarang kita menyekutukan Tuhan, yaitu dengan yang lainnya. Makanya kan bila kita tonton, makan, minum, apalagi yang disunatkan sekurang-kurangnya membaca alhamdulillah, segala puji bagi hanya tertentu milik Allah. Ya kan? Karena alhamdulillah nasi, alhamdulillah banyak, ada alhamdulillah tonton makan, minum, alhamdulillah. Ini kata yang tonton makan lalu apa? Iwak panggangan, lalapan pulang, puasa ini makan, tonton makan itu bacaannya. Nah, di sabar-sabarnya alhamdulillah. Kalau semuanya bisa menyapa dengan alhamdulillah ini al-amani wa safani wa ja'alani muslimin. Nah, kalau semuanya itu dibaca menyapa, ya ada apa? Alhamdulillah semua orangnya mau makan minum tak. Jadi alhamdulillah aku dikanyakan Allah, alhamdulillah aku diampiakan Allah. Maksudnya bila kita belajar tauhid, Pak Aib bilang teman-teman Tuhannya kita tidak teman Tuhan. Jadi nasi ini maka nasi diyakinakannya, dietikakannya semua menyatakan haus minum banyu. Nah diyakinakannya banyu apa yang haus ya. Itu punya teman Tuhan semuanya. Bila menyakinakan itu nama memberi bakas. Nah, jadi dalilnya Allah bersifat hayyun itu seperti dalil hayat. Dalil hayat itu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, berpegang hati wahai Nabi Muhammad atas Tuhan yang hidup yang tiada mati. Nah, jadi berpegang itu atau berkeyakinan itu hanya kepada Allah. Karena Allah itu Tuhan yang tidak pernah mati. Kalau berpegang kepada makhluk, nah makhluk bisa mati, bisa rusak, atau kalau diperpegang. Nah, jadi Nabi berpegang itu hanya Allah saja. Karena Allah itu kada bisa mati, kada bisa rusak, kada bisa hancur, ya kan? Walaupun kiamat, tetap Allah itu hidup. Karena hidup Allah kada berperbaan dan kada berakhir. Nang terjadi kiamat, nang matian, nang rusak, hancur itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Termasuk kita ini yang terjadi kiamat, matian, hancuran, badan, ya kan? Apa aja tak hancur keberadaan itu terjadinya kiamat kubra karena
kiamat kubra. Amalannya, nah sesudah kita mengenal atau belajar sifat Allah bersifat Hayyun, amalannya yaitu menyerahkan diri kepada dalam segala hal ihwal, menyerahkan diri. Nah, artinya berpegang hati itu hanya kepada Allah, itu amalannya. Misalnya kita malam hari, nah usaha ikhtiarnya bila lawang jendela dikunci, disondok, kemudian hati menyerahkan atau berkeyakinan biar ya Allah nama meliharakan rumah ulun ini, namun kunci sesondok lawang itu pada kuasa memeliharakan biar ulun sadar biar ya Allah yang dapat memelihara. Itu artinya menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi sesudah berusaha ikhtiar. Usaha ikhtiarnya apa? Malam lawang disondok, dikunci, ya kan? Nah, usaha ikhtiarnya kadang usaha ikhtiarnya berubah. Nah, sesudah berubah hati kita serahkan kepada Allah dalam banyak apa? Dalam penyambungannya, nah, dalam kesehatannya. Misalnya bau-bauan. Nah, jadi amalannya sifat Hayyun itu menyerahkan diri kepada Allah dalam segala hal apa aja, ya urusan apakah, ya, nah itu diserahkan itu hanya kepada Allah. Kemudian Allah yang apa? Sifat Allah yang wajib yang ke-18 itu Sami'un wallahu a'lam. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ibadah ilmu, Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa sahabat guru kita, dan kalau kita amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.